Dana yang diperlukan seseorang untuk menjadi pembalap F1 memang diketahui sangat mahal. Inilah yang menjadi perhatian khusus bagi mantan pembalap F1 dari Warwick yang punya ketakutan tersendiri akan keberlangsungan kehidupan F1 di masa mendatang. Warwick pun menyatakan bahwa jika biaya untuk masuk menjadi pembalap F1 masih semahal saat ini, maka tak tanggung-tanggung, nantinya tidak akan ada lagi Lewis Hamilton yang baru. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita semua akan kehilangan Lewis Hamilton berikutnya. Bisa jadi Hamilton berikutnya tidak mampu mencapai mimpinya karena ibu atau ayahnya adalah bukan seorang multijutawan. Namun jika menilik dari ajang balapan mobil kasta 2 dan 3, yakni Formula 2 atau Formula 3, dana yang dibutuhkan sudah mencapai angka 850.000 euro hingga 1,2 juta euro. Jika ditaksir dalam kurs rupiah, maka nilai tersebut berkisar antara 12,9 miliar hingga 18,2 miliar. Di sisi lain, Lewis Hamilton sendiri mengakui bahwa dirinya juga harus tampil habis-habisan untuk bisa masuk ke ajang balap mobil paling bergengsi ini. Bahkan pembalap asal Inggris tersebut menyebut jika sang ayah, Anthony, sampai rela mengambil pekerjaan lebih dari 3 sekaligus. Ayah saya menghabiskan sekitar 25.000 euro dan beberapa kali menggadaikan rumahnya di tahun-tahun awal. Tetapi olahraga balapan menjadi sangat mahal hari ini. Ada beberapa anak dari keluarga yang rendah hati, mungkin tidak ada yang bisa ikut berkompetisi, karena saat ini semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Kata yang paling pas untuk menggambarkan kiprah Esteban Ocon di dunia balap adalah pengorbanan. Pembalap berkebangsaan Prancis kelahiran 96 ini tidak memiliki keluarga dengan latar belakang pembalap. Ayahnya adalah seorang mekanik bengkel dan ibunya hanya mengurus rumah tangga. Kehidupan keluarga Ocon pun sangat sederhana dan bergantung pada bengkel kecil di samping rumahnya tersebut. Di bengkel kecil inilah biasanya Ocon bermain dan menemani ayahnya yang bekerja memperbaiki kendaraan. Siapa sangka, jiwa dan tekad Ocon untuk membalap berasal dari sini. Semua dimulai saat dia berumur 4 tahun. Ketika musim liburan di Prancis, Ocon beserta keluarga sedang bermain di sebuah komplek yang terdapat jet ski, pinball, dan track go-kart. Ia mengingat terdapat sebuah baby go-kart dan meminta kepada ayahnya apakah dia bisa mencobanya. Dia pun mencobanya untuk berputar mengelilingi trek, lagi dan lagi, hingga sang petugas treknya pun tak bisa menghentikannya. Di akhir musim saat perayaan Natal pada tahun tersebut, Ocon pun mendapatkan baby go-kart dan begitulah semuanya dimulai. Di tahun 2004 saat berusia 8 tahun, adalah masa di mana Ocon memutuskan untuk menekuni balapan secara serius. Orang tuanya yang bukan berasal dari keluarga berada pun sempat kebingungan, karena karting bukanlah olahraga yang murah. Padahal, Ocon membutuhkan sebuah go-kart yang baru untuk bisa mengikuti kejuaraan. Tidak ada jalan lain, maka orang tua Ocon pun memutuskan untuk menjual apapun, dari rumah berserta bengkelnya hingga baby go-kart pertamanya. Sejak saat itu, mereka bertiga menjalani hidup di atas mobil karavan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung di mana kompetisi karting digelar. Hampir 3 tahun, Ocon dan kedua orang tuanya hidup seperti itu, berkeliling Eropa dari satu sirkuit ke sirkuit yang lain demi mendukung karir balapan Ocon yang baru saja dimulai. Bahkan tak jarang, ayahnya memarkirkan karavan miliknya di depan sekolah agar setelah Ocon selesai belajar, dia langsung bisa bergegas menuju sirkuit. Dalam perjalanannya mengikuti dunia balap junior, dia bersaing sengit dengan para calon pembalap masa depan seperti Pierre Gasly, Charles Leclerc, hingga Max Verstappen. Ciri khas Ocon adalah dia selalu tampil dengan suit merah ala Ferrari dan menggunakan helm yang didominasi warna merah dengan corak ornamen khas Michael Schumacher. Sebelumnya di tahun 2004 dan 2005, ada perlombaan besar di level junior yang disebut Piala Prancis. Lomba tersebut digelar di sirkuit Magny-Cours, di mana semua wilayah Prancis saling bertemu. Ocon menjadi juara mini-kart untuk bagian utara Prancis. Ada seorang anak yang tampil luar biasa juga dan menjadi juara di bagian selatan. Anak itu bernama Charles Leclerc.
Di situ Ocon dan Charles saling berduel hebat. Di babak penyisihan, mereka saling bergantian mendominasi. Di final, Ocon dan Charles berjuang untuk meraih posisi utama. Di tikungan terakhir lap terakhir, Ocon yang berada di sisi dalam bersentuhan dengan Charles yang agresif dari sisi luar. Charles tidak bisa finish karena dia terjun menabrak sisi pembatas ban, sedangkan Ocon masih berhasil finish kelima. Saya ingat, Charles dan saya sama-sama menangis. Dan kedua orang tua kami saling mencoba untuk membuat kami bahagia lagi. Tetapi itu tidak mungkin karena kami adalah pecundang yang buruk. Hubungan mereka berkembang baik di tahun-tahun berikutnya. Pernah Ocon bersama kedua orang tuanya pergi berlibur bersama ke kediaman Charles yang berada di dekat Monaco. Mereka juga pergi karting bersama dengan mendiang Jules dan keluarga Bianchi di Brignoles. Ocon menuturkan, meskipun mereka sangat kompetitif dalam urusan balapan, tetapi semua orang ini sangat menyenangkan. Mereka selalu membahas balapan Formula One karena hanya itu yang ada di otak mereka. Saya tidak pernah ingin menjadi juru masak, astronot, ataupun mekanik. Yang ada hanya satu, yakni Formula One. Karir profesional Esteban Ocon di balapan karting dimulai pada tahun 2006 hingga 2012. Di musim pertamanya, Ocon sudah menunjukkan tanda-tanda pembalap yang bagus. Dia mampu menyabet posisi ke-8 Championnat de France. Dia berkembang dengan cepat dan berhasil memenangkan kompetisi tersebut di tahun berikutnya, di kelas minim dan kadet. Pada tahun 2010, akhirnya Ocon mengembangkan karir kartingnya menjadi balapan Eropa dan dunia yang lebih besar. Itu merupakan tahun yang sulit baginya, karena transisi ke balap internasional membutuhkan adaptasi serta finansial yang kuat. Ocon hanya datang bersama ayahnya, dan harus melawan tim-tim tersebut. Di tahun itu pula lah menjadi pertemuan pertamanya dengan Max Verstappen. Max dan saya selalu cukup dekat di track, terkadang terlalu dekat. Pada tahun 2011, kami berjuang untuk kejuaraan dunia, dan dia menang pada akhirnya. Bukti Ocon adalah pembalap yang mengesankan sewaktu junior, tidak sampai di situ saja. Dia kemudian memenangkan Piala Prancis pada tahun 2010, Trofeo Griffon pada 2011, dan kompetisi Grand Prix Open Karting pada 2011 juga. Performa mengesankan ini berhasil menarik sponsor dan kerjasama yang mengarahkan pada promosinya ke Formula Renault. Pada tahun 2012, Ocon melakukan debutnya di single seater, mengambil bagian dalam Eurocup Formula Renault 2.0 dengan tim Korainen Motorsport. Dia finish di urutan 14 dengan 4 poin. Sedangkan musim 2013, dia berpindah tim dan bergabung dengan tim ART Junior. Dia mencatatkan pole 1 kali dan memenangkan 2 balapan termasuk di sirkuit Paul Ricard. Menyelesaikan musim di tempat ketiga di belakang Pierre Gasly dan Oliver Rowland. Di akhir tahun 2013, Ocon memulai debutnya dengan tim terbaru, Prema Team, untuk berpartisipasi di ajang Grand Prix Macau. Setahun kemudian, dengan tim yang sama, dia berkompetisi penuh pada kejuaraan Formula 3 Eropa. Pada titik ini, dia bertemu dengan rival lamanya saat berkompetisi di karting, yakni Max Verstappen. Setelah dominasi Ocon dalam beberapa seri awal, persaingan kompetitifnya dengan Max kembali terulang. Max mulai menjadi kuat dan dia menantang saya untuk menang, dan tiba-tiba dia adalah orang yang harus dikalahkan. Kami memiliki sesuatu yang disebut rekor 3 kali, di mana Anda akan memenangkan semua balapan di akhir pekan. Dia melakukan sekali dan kemudian saya melakukannya di Moskow pada putaran berikutnya. Kami berjuang untuk mendapatkan itu sepanjang waktu. Dalam balapan Moskow, dia nyaris mengalahkan saya. Kami saling bertatapan roda beberapa kali seperti di masa lalu. Ocon berhasil menyabet juara pada tahun 2014 dengan 15 kali pole position, 7 kali fastest lap, 21 kali podium, dan 9 kali kemenangan, mengasapi Max Verstappen di tempat ketiga. Meskipun karir juniornya yang terhitung cemerlang, tidak serta-merta membuat jalannya menuju F1 adalah mudah. Max Verstappen yang menjadi juara ketiga malah lebih dulu masuk ke dunia F1. Dia dipromosikan untuk bergabung dengan tim Toro Rosso di tahun 2015. Sedangkan sang juara, Esteban Ocon, melanjutkan karirnya di GP3. Saya memenangkan gelar di Formula 3, tetapi yang sulit bagi saya adalah melihat Max telah menandatangani kesepakatan untuk balapan di Formula 1.
Bagus untuknya tentu saja. Tetapi ketika saya melihat berita itu, saya sulit untuk menelannya. Dia berada di urutan ketiga dalam kejuaraan. Saya yang menang, dan saya tidak memiliki kursi di kategori apapun saat itu. Ocon melakukan beberapa tes di GP2, tetapi tidak ada yang benar-benar sukses. Sehingga dia tidak tahu harus kemana. Jadi itu adalah momen yang cukup menantang menurutnya. Saya menjadikan itu sebagai motivasi. Saya tahu, saya harus bekerja keras dan tetap berada di puncak kategori junior jika ingin mencapai Formula One. Itu adalah target utama saya. Saya belum tentu menghadapi Max lagi, melainkan bergabung dengannya di Formula One. Esteban Ocon mengatakan bahwa tanpa dukungan dari Mercedes dan Toto Wolff, kecil kemungkinan dia akan membalap di Formula One. Ketika dia berusia 14 tahun, Ocon menandatangani kontrak untuk manajemen Gravity Sport. Hal itu merupakan langkah yang memungkinkan dia untuk berkompetisi dalam kejuaraan Formula 3 Eropa dan memenangkannya pada tahun 2014. Mercedes kemudian tertarik pada Ocon dan memasukkan pembalap 17 tahun itu dalam program pembalap mudanya. Antara akhir 2014 dan awal 2015, jika Toto Wolff tidak ada di sana untuk membantu saya mungkin akan membuat burger di McDonald's sekarang. Tanpa dukungan, saya tidak akan bisa melanjutkan balapan. Saya tidak punya uang, tapi kemudian Toto Wolff datang untuk berbicara dengan saya. Pada akhir 2015, dia diumumkan untuk menjadi pembalap Mercedes yang berlaga di DTM, menggantikan Pascal Wehrlein yang naik ke Formula One. Ocon selalu menjadi pejuang. Tekanan pada Ocon remaja untuk berhasil sangat besar setiap kali dia menyalakan mesin dan menurunkan visornya. Baginya, kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Ketika dia berlomba dengan Verstappen dan Leclerc di ajang go-kart, dia melakukannya tanpa jaring pengaman. Keluarganya menjual rumah, bahkan mereka rela tinggal di karavan untuk mendanai karir awalnya. Sebagian besar pembalap F1 melihat kembali karir karting mereka sebagai waktu yang lebih sederhana. Tetapi dalam sebuah wawancara dengan ESPN, Ocon mengakui bahwa dia membenci periode tersebut dalam hidupnya. Karena masa depan keuangan keluarganya sangat bergantung di pundaknya saat masih muda. Di pertengahan 2016, santer terdengar kabar terdapat kursi lowong di F1. Salah satu tim pengguna mesin Mercedes sedang bermasalah dengan pay drivernya. Ya, kursi itu milik Rio Haryanto dari Manor Racing. Tim dengan livery biru merah ala Kopaja ini memutuskan kontrak kerjanya dengan Rio karena pendanaannya yang mandek. Bagi Ocon, akhirnya suka duka dan pengorbanan masa kecilnya terbayar impas dengan kesempatannya mengaspal di ajang balapan tertinggi F1. Bagaimana kisah Ocon membalap di musim 2016 hingga 2022? Simak pembahasan kami di video selanjutnya. Salam Daily F1 Indonesia.